ini kan 5 album nih. Album studio 5. 5 album. 5 album. Harusnya album ke-6 rilis 2016. Tapi mereka Sampai hari ini nggak rilis. alasannya apa nih? Emang Yoshiki-nya aja bangsat. Nah, gue mau bertanya tentang Japan nih, Dil. Oke. Langsung aja ya. Gue kan request ke lu buat bawain perlengkapan Japan yang lu punya. Ya, Oh iya. perlengkapan selain cosplay aja. Tapi Kira cosplay? Enggak. Tapi pengen gue tanya dulu sebenarnya kenapa lu bisa suka Japan? Gue juga nggak tahu. Maksud Gue lu- juga nggak tahu. Oke lah kalau misalnya lu suka Jepangan paling Naruto lah. Kita tahu Naruto yang paling breakthrough lah untuk bawa ke Indo kan. Tapi kenapa Japan yang lu suka? Nah itu juga tadi gue bilang aneh juga. Soalnya kan emang band Jepang pertama yang gue tahu itu Laruko. Kelas 6 SD tuh. Yang paling populer Laruko juga. Tapi pas dulu gue beli Anime Monster tuh, yang gue cerita, Majalah Anime Monster. gue bawa nih. Anjing, bawa juga? Bawa. Ya oke lah, ntar ya. Bentar ya. Nah di majalah itu tuh nggak ada X-Japan ya. Tapi nama X-Japan disebut mulu. Sama si penulisnya. Misalnya katakan ada yang kan biasanya tuh kalau di majalah ada surat pembaca kan tuh. Ada yang nanya tentang X-Japan. Terus pas lagi bahas artis apa, dia ngefans sama Hidenya X-Japan gitu. Nah, jadi gue penasaran di situ. Jadi ada band tertentu nge-mention personal-personalnya Japan. Ya. Habis itu lu ngulik makanya dari situ. Belum ngulik, penasaran dulu. Oh. Soalnya ini apaan, band apaan ya kan? Udah namanya cuma nama negaranya Japan X lagi. Iya. Wah, nih Bokep nih. enggak Bokep nih ya kan. jurus enggak sih. Oke. Ya, tapi penasaran lah apaan X Japan ya kan? Terus gue juga nggak inget lagi pertama kali gue inget deh. Jadi gue tuh baru kepo doang ya kan, apaan X Japan gitu kan? Tapi kan dulu kan internet nggak kayak sekarang kan? Internet susah dulu. Sekarang mah mau nyari apa juga tinggal cari aja. Keluar langsung dikasih tahu apa-apanya. Dulu nggak kayak gitu. Baru pas habis itu gue langganan Anime Monster. Terus beberapa bulan kemudian lah Anime Monster rilis poster book. Isinya poster doang. Posternya apa? Jadi satu majalah isinya poster macam-macam gitu. Oh, jadi edisi khusus spesial poster doang. Poster Poster anime band. lah. Poster anime, poster band, apa segala macam lah. Di Jepangan pokoknya. Oh, yang berhubungan sama Jepangan. Lu punya tuh? Ada, di rumah masih ada. Oke, terus? Nah, disitulah pertama kalinya gue lihat X-Japan, penampakannya kayak apa. Apa waktu itu penampilannya kayak gimana visualnya? Pas udah tahun 95 sih. Pas udah tidak terlalu visual kayak lagi. Oke. Cuman gue baru nih, ini Japan gitu kan. Nah, baru pas waktu itu pas kelas 2 SMP lah. Anjing, siapa? Baru tuh kan temen gue punya warnet. Nah, gue main lah di warnet ya kan. Kan bebas tuh kalau temen kan. Iya. Lu nggak bayar billing berarti? Minjem pakai admin aja? Pokoknya main aja dah. Pakai main admin, biasanya pakai join login admin. Oke, terus? Nah, di situ lo baru gue nyari X-Japan tuh apa. Gitu. Apa yang waktu itu lu inget nggak? Apa yang spesifik lu ketemu? Nah, belum tuh waktu itu belum. Ini flashback mundur lagi dulu ya. Boleh ya? Sebelum gue main internet itu. Nah, kan gue dulu dengerinnya kan radio tuh. Oke, radio. Radio Jepangan. Waktu itu apa radio? Iro namanya, Iro. Anjir sih, ini dong, Mr. Will. Willy sama Bari. Sabari. Bari sama Kusa. Karena sama Kusa kan bawain X-Japan tuh. Oh iya benar. Kan? Oh iya benar. Nah, Bari. itu pas di Iro itu gue pertama kali tuh denger X-Japan tuh. Trax FM setiap hari apa ya, lupa gue, Sabtu Minggu ya? Bukan, Rabu ya? Rabu malam. Rabu ya, malam. Rabu. 101.4 tuh, Trax FM. Ya. Nah, pertama kali tuh gue denger X-Japan di situ tuh. Drain. Wah, anjir. Gue masih ada tuh ini. Kalau dulu gue nggak denger karena musik Jepangan langka dulu ya. Jadi setiap kali ada di radio, gue rekam tuh. Ngerti. Pakai kaset Pada tape. masa itu ya. Sekarang kan ngebajak tinggal gampang ya. Kita bisa ngebajak satu album, satu ini gampang. Satu diskografi 20 Iya, tahun. satu diskon selama puluhan tahun kita bisa atau nggak di Spotify lah bisa dengerin yang gratis atau berbayar juga bisa. Nah, gue denger tuh di situ pertama kali tuh Drain X-Japan. Drain ya? Drain. Let me drain. Iya, tapi itu kan bukan
single yang Enggak, populer bukan, lah ya. bukan. Nah, wah pertama kali gue denger di situ tuh, Bari kan yang wah nyetel kan, wah anjir, oh kayak gini Next Japan gitu. Nah, pada saat itu juga kakak gue kan di FIB tuh kuliahnya Oke, di UI. di UI. UI kan ada GJ kan. Benar. Gue dikasih tahu sama kakak gue, oh lu kalau suka Jepangan ada tuh di UI GJ Festival. namanya. Nah tapi gue belum ke situ dulu, gue belum ke GJ dulu. Kakak gue ini punya temen, dia suka Jepangan. Cewek cowok? Cewek. Terus gue ini dikasih album kompilasi. Pokoknya kakak gue bilang gini, lu sukanya band apa? Nanti gue request deh ke teman gue yang ini Yang buat anak Jepang. buat dibakar. Lu ngerti bakar nggak? Burning CD. Dipakai CD ya. Terus ntar gue request deh ke temen gue buat di burning gitu. Nah gue requestnya macam-macam kan, Naruto apa segala macam lah, lagu-lagu soundtrack Naruto lah, One Piece. Japan gue request juga Drain itu kan. Nah tapi pas udah jadi dikasihnya bukan Drain. Apa? Kurenai. Oke. Nah, itulah pertama kalinya Dengerin. gue denger Japan yang metal bangetnya tuh. Yang ya salah satu yang paling populer ya. Kurenai. Track pertama Japan Kurenai. Wah anjir. Oh, oke. Nah dari situlah. Dari situ baru dah lu dengerin macam-macam tuh. Ya dari situlah gue mulai nyari-nyari internet, ngulik-ngulik. Jadilah seperti sekarang. Oke, gue mau nanya spesifik album dulu deh. Album favorit lu. Album original, album kompilasi lah. Bebas. Bebas. Alasannya juga kayak misalnya gue suka Silent Jealousy misalnya. Karena covernya bagus nih misalnya. Kalau apa? Kalau Japan ya, kalau album ya. Album dulu, kita main album dulu. Tiada lain dan tidak bukan. Aduh. Blue Blood lah. Oh, Blue Blood. Blue Blood. Anjir, ini album major debutnya mereka. Ini ori apa? Ori lah anjing. Bukan burningan nih. Masa gue bawa burningan? Ini ori guys. Ori dari Jepang langsung. Terus terang gue juga baru tahu nih. Baru lihat. Nih gue pertama kali ngeliat. Gue pernah lihat lu posting tapi gue nggak tahu kalau lu pernah punya fisiknya. Punya gue semua. Maksudnya gue pegang fisiknya lah. Oke, ini favorit lu nih. Alasannya? Karena ini emang album debutnya Japan, major debutnya Japan. Semua yang kayak single-single kayak Kurenai, Endless Rain, X, pokoknya yang sering dibawain di konser ada di sini nih. Ini tahun berapa ini? 88 ya? 89. 1989 ya guys. 89. Kalau yang 88 itu ini Vanishing Vision. Ini album Vanishing nih. Visionnya, ya nih yang bokep nih ada ujungnya dikit nih guys tuh. Ada ujungnya dikit nih. Ini yang 88. Ini ori juga ya? Ori juga lah anjing, semua yang gua ori semua. Wah gila. Dan ini obi hitam, obinya hitam. Limited edition nih. Biasanya warna apa? Kalau yang Merah. reguler itu warna merah. Ya. Dan ini limited edition dapat ininya, dapat bonus. Bisa dibuka? Nggak apa-apa tuh dibuka. Nggak apa-apa dibuka. Selama gua pegang dan aman. Dapat bonus ini photobook. Photobook dari member. Member. Ini masih Taiji kan? Masih kalau nggak salah Taiji, ya? masih Taiji. Oh ini Taiji nih. Pata. Pata belum. Sini cepet deh. Kasih lihat ya. Boleh kasih lihat nggak ntar? Boleh, nggak apa-apa. Nih. Ini photobooknya nih. Kita buka lagi. Terus lagi nih. Hide. Pata masih belum keriting ya. Taiji. Taiji ini basis favorit gua. Yoshiki. Ntar kita main lagi. Udah cukup aman. Ini yang berlain nih. Kalian? Ini limited edition private photobook. Anjay. Ini asli, ini lu tau nggak? Ini kalau lu nyari di Jepang nih, minimal harga 10.000 yen. 10.000 yang adalah 2 juta. Enggak, 1.200.000-an lah. Oh yes. Ini gue dapet kurang dari 2.500 yen. Orangnya lagi BO apa gimana kalau boleh tahu? Gue nggak tahu, jadi gue lagi nyari-nyari aja kan di Yahoo Auction. Tapi tiba muncul, ih anjing nggak mungkin banget, harganya 3.500 yen. Nggak mungkin banget dalam hati gue. Dan sampainya pun ini apa namanya? Min condition. Min condition, anjir. Gue ngetes nih, ini oke, gue cari nih. Obinya hitam bener. Dapat bonus photobooknya nggak? Soalnya biasanya kalau second hilang-hilangan nih, nggak dapet giniannya. Oh iya benar. Dapet. Ada isinya. Langsung gue hubungi teman gue yang di Jepang ya kan. Ini bener nggak? Konfirmasi berarti lo. Nah, coba lu iniin.
wah dapat nih 3.500 yen beneran. Dan ternyata teman gue itu kan belinya di Yahoo. Oke. Dia punya kode voucher Yahoo, dapat diskon lagi. Oh, kayak Shopee atau Tokped punya ada kode diskon lagi ya? Exactly. Oh, Jadi gue kurang-kurangnya tuh 2.500 yen kurang lah. tapi berarti kirim dari sana ke sini atau dibawain sama temen? Dibawain tuh sama teman gue. Oh, jadi bebas tax free ya? Ya, nitip. Nitip jasip lah ya hitungannya kalau kayak gitu ya. Tapi kan lu Jasip secara beli kan beli sendiri. Ya lu punya privilege punya kenalan di sana ya. Oke, itu tahun berapa lu beli itu? Tahun kemarin. Oh, baru. Ini semua hampir semua tahun kemarin. Oh, nice. Thank you Kireta udah dititipin. Thank you. Nice. Anjir, gua taunya tuh Blue Blood kan logo kayak gini tuh adanya di cover-cover apa namanya? Cover-cover kayak Spotify gitu. Oh, iya. Lu tahu kan? Kalau kayak gitu ya oke gua tahu covernya kayak gini. Ini ini. Begitu gua pegang fisiknya, belakangnya juga kayak Silakan. ya lu bisa lihat belakang depan belakangnya gitu lah ya. Wah, gila. Buat gua deh. Anjing. Kakak aja Biasa ya? Oke, berarti album favorit lu si Blue Blood. Blue Blood. Oke. Lagu spesifiknya deh dari album itu apa? X sih, X sama Kurena ya. X karena kan X kan kalau terakhir kan X sih. Iya, gini. Karena ya kenapa ya dia bisa bikin X ya? Maksud gua apa karena terobsesi dengan Anthemnya mereka jadi X Japan. as a band tuh kita lagu kita bersama nih. By the way, berarti nama X Japan tuh udah dari sana ya? Kan dulu kan sebelumnya namanya bukan X Japan kan? X doang kan? Iya, nama aslinya X. Nama aslinya Nah, X. itu di album yang mana dia berubah jadi X Japan atau sebelum ini? Oh, kalau pas berubah jadi X Japan itu ini. Art of Life. Art of Life ya? Art of Life. Ini berarti kan 93 nih. Udah hit Iya, basicnya. maksud gua ini berarti kan di dua album yang ini kan adalah 33. masih X. Ini masih X. Oh iya, Sama Jealousy. Silent Jealousy ya. Sama Ini tadi Jealousy. gua mention ya yang salah satu album kesukaan gue yang ini nih, Silent Jealousy karena covernya bagus. Lu suka ngeliatin badan Yoshiki? Yoshiki lagi di ebol-ebol. Ya kan? Karena di sini ada lagunya Taiji yang Voiceless Scream nih. Oh, itu keren banget tuh. Gue suka. Ini juga ori ya deal berarti ya? Semua yang gue bawa ori anjing. Oke, siap. Tuh ada Voiceless Screaming, Silent Jealousy, Desperate Angel. Nih, What Win For Mr. Martin. Iya, kemarin gue nonton apa namanya? Wah, kok gue nonton siapa namanya? Oh, Martin ini. Iya, Eric Martin. Gue ingatnya Eric Martin. Iya, ini pokoknya ini agak melo ya di sini ya. Iya, agak nggak terlalu metal lah. Iya. Mulai agak bervariasi. Nah, kalau yang tadi kan lu bilang aslinya namanya X. Iya. Berubah jadi X Japan tuh pas ini, pas album Art of Life. Ini satu lagu doang ya kalau salah ya? Satu lagu doang. Art of Life itu aslinya mau dimasukin ke Jealousy. Oke, sebelum Art of Life, Silent Jealousy dulu ya. Iya. Jadi aslinya album Jealousy ini tadinya 2 CD. Rencananya 2 CD sama Oke. Art of Life. Iya. Tapi Art of Life-nya Karena kepanjangan, bukan, iya karena kepanjangan, recordingnya belum selesai. tapi udah harus posting kali. Iya, udah harus rilis. Iya, harus rilis. Sama Sony-nya udah disuruh rilis, jadi Art of Life-nya diundur. Art of Life-nya diundur, Taiji keluar, hit masuk, baru deh ini Itu dirilis. 93. Nah, Art of Life ini 93 aku baru 1 tahun guys. 93 gue juga 1 tahun. Oh, nanti gue cerita ada alasan gue. Nah, Art of Life ini kalau lo beli yang ini limited edition juga, ini yang versi limited edition itu bedanya apa? Bedanya bukletnya hardcover kayak gini nih. Oke. Jadi kan kalau misalnya kita buka nih, kalau yang regular edition nggak apa, slow. Kalau yang regular edition, bukletnya di sini, Di dalam. di dalam sini, Oh, di dalam covernya. di dalam covernya. Oke. Kalau yang limited edition kayak gini, hardcover. Bisa. Oh, nice. Ini berarti bukan di dalam CD-nya ya? Oh. Aduh, lecek anjing, ketekuk. Baru banget tadi. Baru banget tadi. Nggak ada apa-apa. Ya, oh no. Bisa gepeng nggak ya? Iya. Bahasa Jepang semua ya, Dil ya? Iya iyalah, liriknya bahasa Jepang ya. Wah. Bahaya. Udah. Satu-satu oke. Dil, satu-satu Dil. Bahaya. Bahaya nih, bahaya. Gue pegangin aja, Enggak apa-apa ya udah. Wah, Lanjut. ini Harta karun nih. Terus tadi karun. di Heart of Life berarti dari dia ngerubah namanya jadi Dari X ke X Japan. Iya. Nah, berarti kan abis ini masuk ke lagu yang pertama kali lo denger yang Dahlia kan? Oh iya, Iya. Dahlia. Yang pertama kali gue denger itu kan Drain. Drain Iya. itu ada di album
Dahlia. Iya benar Dahlia. Dahlia. Drain. 95. Ini 96. 96 ya? Iya. Walaupun lagu-lagunya udah dibawain dari 94 95 sih. Karena ya kayak mungkin dia udah siapin bikin lagu dulu. tapi belum jadi album ya. Yes, betul. Oh, iya. Masukin dulu deh. Lanjut. Oke, lanjut ke yang tadi, Dahlia. Lagu yang pertama kali lu dengerin adalah Drain. Drain di album Dahlia. Kelihatan kan ya? Album Dahlia. Gue pengen tanya ini deh, kenapa mukanya Yoshiki semua aja? Karena dia narsis. Itu jawaban bercanda tapi serius. Gue percaya sih, maksud gue di depan nih yang megang tete juga si Bukan, Yoshiki jangan enggak nih. Pokoknya setelah album Bluebird itu tuh Ya, ini Yoshiki, muka Yoshiki. iya. Yoshiki. Yoshiki Satu lagi nih. Apa? Yoshiki. Iya, juga Yoshiki. VRX CVD. Basah lagi anjing. Ya udah nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Karena udah CD bagus. Ah. Ini kalau gitu geser. Ininya yang digeser. Udah nggak apa-apa. Nah, Kenapa Yoshiki mulu? iya dari yang lu kan nggak tahu kan waktu pertama kali dengerin lagu si Dahlia, si Drain di ini cover akan si Yoshiki kan gitu. Belum tahu waktu itu. Iya, masih belum tahu kan. Nah, kenapa Yoshiki terus Karena leadernya sih. Dia kan leadernya. yang bikin? Iya. Yang bikin X Japan lah. Karena Yoshiki adalah leadernya nih. Nah, leadernya. Selalu muka dia di depan. Hmm. Dan selain itu dia narsis. Yap, betul sekali dia narsis. Ini nggak apa-apa, nggak usah dilap. Nggak cuman iya agak-agak ini ya, agak-agak apa namanya? Rizky. Apa? Iya si Yoshikinya kan agak-agak problematik juga kan maksudnya. Iya, Secara benar, ego sih nggak masalahin problematiknya ya. Cuman kan banyak kasus-kasus yang apa ya, yang paling baru aja kan yang dadadan kemarin ya, kan. gitulah dia Yang lagunya bawa bapak ada apa namanya? Ada lagunya yang sebenarnya tribute buat X Japan band ini, tapi dia merasa tersinggung karena nggak izin dulu. ya itu Yoshiki, makanya gue benci gue sama Yoshiki ya. Iya, tapi karyanya masterpiece gitu. Secara as a musician ya, Iya. sebagai seorang musisi dia gue akuin deh jenius, hebat bener. Asli kayak Ahmad Dhani lah. Ya kan? Tapi secara pribadi menyebalkan. Asli. Oke, balik lagi ke Dahlia. Baik lagi ke Dahlia. Mana yang favorit lu? Favorit gue dari 10 lagu ini yang favorit yang mana? Scars. Bukan Drain, yang lagu pertama kali lu denger. Bukan. Scars. Alasan kenapa tuh? Kalau menurut gue itu dari 10 lagu ini lagu rocknya ya, bukan yang baladnya ya. Ya bestnya paling bagus. Dahlia bagus sih sebagai title track. Tapi gue favorit gue Scars, bikinannya Hide. Oh, ini ya. Oke, abis itu kita move ke Mau nanya apa lagi? Album X Japan yang pertama gue beli apa? apa ya? Album of Japan yang pertama kali lu beli apa? Nih kita cerita dulu nih. Apa ya? Lo mau lihat apa? Karena gue bingung banget, guys. Baik banget anjir. Kita urutin dulu dari Dahlia apa ya? Abis Dahlia? Dahlia udah selesai, abis Dahlia bubar mereka. Oh iya, 97 ya? 97 karena meninggal ya? Bubar dulu baru meninggal. Baru dulu stres kali yang meninggal si idenya. Ide. Tadi gue mau bawain album solonya juga, tapi terlalu banyak nggak guys. usah. Berat Berarti guys. lu secara ini lu punya? Terus Punya. ada? Album- Secara berurut? Albumnya Hide, yang solonya 1, 2, 3 ada. Terus album solonya Yoshiki ada. Sebenarnya gue pengen beli juga Toshi, tapi ntar dulu deh. Oh, ntar dulu. Oke. Nih, gue bahasin dulu aja deh ya. Iya nih, berarti kan ini setelah... Ntar lu. Ini masing-masing ada ceritanya nih. Oke, ini dulu deh. Ini dulu. Ini bagus nih, karena ada Hide yang masih gonceng. Nah, jadi dulu gue pertama kali beli CD X Japan original, yang pertama kali gue beli itu ini. Ini, Oh. X Japan Best Fan Selection. Ini Nah, resmi nih? asli. Resmi dari Sony gitu? Atau resmi dari... Dulu ini labelnya Universal, Oh, dan ini salah satu album yang kaset tape-nya dirilis resmi di Indonesia. Oh. Tahun 2001 atau 2002 gitu deh. Kayak lagu the best of the best-nya lah ya nih. Jadi dulu tuh kenapa gue beli album ini? Jadi dulu kan kayak tadi gue bilang internet susah kan? Internet susah.
Terus gue lihat Japan profilnya, ngeliat-liat lah di internet lah. Dalam hati gue, wah anjir nih. Nih dalam hati gue ya, nggak mungkin nih gue kebeli CD-CD-nya nih. Kenapa? Karena jadul kan. Bener. Jadul. Kita dulu juga masih nggak punya duit lah, ibaratnya belum kerja kali ya. Jadul, terus band Jepang. Rilisannya aja tahun 89-an. Oh anjir, nggak mungkin dalam hati gue kebeli ini. Dalam hati gue. Nah tapi dari semua CD itu, dari kan gue lihat tuh udah daftar albumnya tuh. Dari semua album itu, dalam hati gue ada keinginan kayak gini. Kalau misalnya gue seumur hidup cuman bisa punya satu aja album Japan, gue maunya ada album yang ini. Karena lagunya bagus-bagus semua, favorit semua nih. Nah, kelihatan kan nih? Okay. Nah, jadi dulu gue cita-citanya ini nih. Kalau gue bisa punya satu aja album Japan, dan ini yang pertama lo beli juga? Exactly, gue maunya ini. Dan kebeli nih. Belinya di GJ, Gelar Jepang. Ada yang jual? Ada yang jual. Ada orang kayak buka stand booth gitu ya? Iya, jadi dia kayak pernah tinggal di Jepang, terus dia suka Japan, dia koleksi. Terus habis itu koleksinya dia jual. Oh, inget nggak beli berapa? Wah, gue nggak inget, 250-an kali, seingat Tapi gue. sekarang harganya udah lebih dari itu pasti kan? Ini aslinya ya mungkin segituan kali di Jepang, 2.500-an yen kali, 3.000-an. Tapi kan lo beli udah lama kan pasti kan? Waktu lo zaman-zaman... Nah, kalau misalnya tadi lo mau perbandingan harga ya, gue kasih perbandingan harga ini aja deh. Apa? Yang versi kaset tape-nya, Tape. yang rilis di Indonesia. Dulu gue nggak tahu harganya berapa. Mungkin kan itu kan double tape tuh, double tape. Kalau satu tape, katakanlah 25.000 lah. Berarti kalau dua 50.000 dong. Sekarang ya, kalau lu cek di Tokopedia 1 juta anjing. Karena rare banget, rare item. Oke. Karena rare item dan barangnya ya dia rilis sini ya. Rilisan sini. Oke. Nah, selain X Japan Fan Selection, ada juga nih album X Japan yang rilis resmi di sini. Apa tuh? Ini The World. X Japan The World. Ini salah satu kompilasi juga nggak sih The World? Kompilasi juga. 2000 berapa ya? 2014. Jadi Ini ini agak baru ya? Ini ada ceritanya nih, Lab. Apa tuh? Jadi pas rilis album ini nih, The World 2014, X Japan itu lagi kontrak sama label Warner Music. Oke, Warner Music. Ini berarti mereka udah reuni lagi kan sebenarnya kan? Udah, ini rilis setelah reuni. Yang gitarisnya Lunasib kan? Sugizo. ya? Iya. Nah, mereka mau rilis album ini, niatnya adalah rilis album kompilasi tapi secara worldwide. Di setiap negara mereka rilis. Oke, karena ini kan nggak semuanya. Nggak semuanya. Rilis, oke. Terus? Nah, jadi pas album ini nih, Warner Indonesia, mereka nggak tahu siapa X Japan. Oh. Jadi X Japan kayak, Warner... Cuma dapat mandat dari Warner Pusat. Ini ya di rilis ya, gitu rilis kan. di semua negara. Nah, tapi Warner Indonesia tuh nggak tahu X Japan siapa. Jadi mereka cuma nge-tweet, tahu-tahu suatu hari nge-tweet. Rilis gitu. Bukan. Mending langsung rilis. Mereka nanya dulu. Masih di sini ada nggak yang versi X Japan gitu kan? Di Nyaut Twitter. Nyaut lah langsung ya kan. Gue pakai akun X Japan ID waktu itu. Kita sautin aja. Diundang gue ke kantornya. Gue diundang ke kantornya Warner Music, Warner Indo. Terus ya udah gue jelasin X Japan itu siapa. Kayak lu ngejelasin gue ke sekarang ini lah kurang lebih ya. Udah kayak gue seminar tau gak? Udah kayak presentasi di kelas. Gue jelasin X Japan siapa sama country headnya. Country headnya. Kalau nggak salah ya, seinget gue ya. Pokoknya dia kayak ketuanya di situ lah. 2014 ya. 2014. Terus? Ya udah, akhirnya rilis dari sini nih. Lu dapat apa beli akhirnya? Ini gue dikasih lah. Dikasih. Gue dikasih sama Warnernya langsung. Bentar. Gue beli juga, tapi dikirimin juga. Nih, lihat ya, ini bisa zoom nggak nih? Gue kasih lihat Made in Indonesia. Lihat ya. Warner Musik Indonesia. Oh iya, Warner Musik Indonesia di satu. Dia ada 2 disc ya? 2 disc. Kata nggak Warner Musik Indonesia? Kata. Munduran aja. Oh, nih. Nah, situ. Oke. Ini rilis di sini nih. Sebenarnya lagunya sama aja kan? Sama-sama aja. Cuman karena historinya tuh dia ada. Di sini yang lagu barunya cuma satu doang. Itu dong ya, apa ya? Without You. Ini yang lagu buat Hide. Singing Without You. Bu, itu Longing anjing. Oh, Longing. Ini mana ya? Lupa.
Without You itu lagu baru, lagunya dibikin setelah Hide meninggal. Oh. Lagu buat Tapi belum rilis waktu hidup meninggal. belum rilis karena Toshio udah keluar duluan kan. Oh iya bubar. Gitu. Tuh Without You. Kalau dijual ya karena mungkin agak banyak. Di sini berapa ya? Waktu itu kalau nggak salah dijualnya 75.000 kalau nggak salah. Ya decent lah. Hmm? Ya decent lah untuk Ya, tahun decent, segitu decent, kan decent. udah mulai internet masuk kan soalnya kan. Iya, Dan 2014. bajakan-bajakan kan udah mulai juga ya. Harusnya. Oke. Dan gua waktu itu ngeliat juga, ini udah beres ya, ini tinggal yang terakhir ya berarti dulu yang lo bawa ya. Nah ini nih satu nih, Ini nih Tokyo Dome yang 2 hari ya kalau nggak salah ya? 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. 3 hari? Kok yang 2 hari? 3 hari. Kalau Tokyo Dome 3 days on the Oh. verge of destruction. Iya. Nah ini ada alasannya kenapa gue bawa di sini nih. Kenapa lu bawa yang ini? Coba lihat tanggalnya berapa. Tokyo Dome Live tanggal berapa? Januari tanggal 7. Biasanya bukan akhir tahun ya? Itu kalau yang pas udah sama hit. Oh. Ini konser terakhir Taiji nih. Oh. Ada voiceless screaming yang di bawah. Oh iya benar. Voiceless Screaming ini jarang banget dibawain soalnya. Karena emang Taiji manggung terakhir kayaknya. Ini konser terakhir Taiji. Kalau fans Japan udah tahu sih harusnya. 7 Januari 92. Apa lo tanya 7 Januari 92 atau apa? 7 Januari. Gua yang ada 92 tahun lahir gua. Tahun lahir gue juga tapi Iya. Apa sih ini meninggal? gue lahir di sini. Gue lahir pada hari ini. Oh iya bener, percis. Gue lahir pas batuan seri ini nih. Oh, 7 Januari 92. lu Takdir lahir dia ada konser. ini konser. Astaga. Kebalik. Banget ya. Ini berarti album Blue Boat ya kalau nggak salah ya? Berlibat sama Jersey Ya. di sini. Jadi gue takdir banget menjadi fans Jepang, sudah ditakdirkan lah. Lah, ini lu belinya gimana? Maksudnya Tuh. dapatnya di mana barang ini? Gue beli kalau di Jepang ada situs namanya Mercari. Oh, Istilahnya kalau di sini kayak Tokped lah, oke. tapi itu khusus barang-barang second. Nah, gue waktu itu belinya sepaket langsung. Nah, ini yang gue beli sepaket nih. Ini sepaket gue beli. Oke. Ini gue pegangin. Ini pegangin. Langsung 4. Kalau nggak salah ini berapa ya? Total 3.500 yen apa? 3.500. Ih, murah ya? Murah kan? Good deal dong berarti. Good deal banget. Berarti lu secara album fisik udah menamatkan X Japan ya? Kalau album yang ini ya, Ya, album utama, album utama, album studionya ya udah punya semua. Alhamdulillah. Kecuali satu album yang nggak dirilis. apa tuh? Yang sebelum Bukan. Jadi X Japan tuh harusnya tahun 2016 rilis album. oke. Album baru nih, album ke-6. Ini kan 1, 2, 3. Ini kan 5 album nih. Album studio 5 album. album. Harusnya album ke-6-nya rilis 2016. Tapi mereka Sampai hari ini nggak rilis. alasannya apa nih? Emang Yoshiki-nya aja bangsat. Padahal member semua lengkap ya waktu itu ya? Lengkap. Udah harusnya udah rilis. Tapi diundur mulu sama Yoshiki sampai hari ini. Nah, goblok kan? Itulah alasan gue benci sama Yoshiki. Karena dia nggak ngeluarin album terakhir itu. Tukang bohong sekali. Bullshit lah. Bullshit. Dia tuh bukannya rilis album baru, malah rilis ini. Jadi X Japan 2017 mereka ini rilis film dokumenter. 2017. 2017 Oke. film dokumenter itu ini. We Are Oh X. iya, We Are X yang We Are tayang X. di bioskop nggak salah ya? Enggak tayang di bioskop. Tapi kita X Japan ID bikin nobarnya di sini nih, di Kineforum waktu itu. Oh, oke. Ini gue dapet dikasih, gue nggak beli. Ini dikasih untuk komunitas Iya benar, dikirimin sama distributornya nih, Manga UK. Manga UK. Jadi waktu itu distributornya nge-DM gue di Twitter, terus tahu-tahu bilang gini, nih lu dapet nih DVD X Japan. Dapet nih gitu. Udah ya, gue kirimin ya, habis. gue kirimin ya, minta alamat lu dong gitu kan. Terus? Gue kira, gue cek dulu kan. Oke, ini distributor resminya, tapi dari UK, Inggris. Oke. Gue bilang aja kan, oke boleh, tapi kita ini di Indonesia loh. Nggak masalah nih kirim dari Inggris ke Indonesia. 2017. Gitu. Dia bilang, oh nggak masalah, ongkirnya kita yang tanggung. Terus ya udah gue kasih alamat gue, Sampai tuh. sampai nih. Nah, Ini tuh berarti ya udah paling modernnya mereka kali ya? iya benar, 2017, We Are X. Nah, waktu itu jadi gue gini,
karena gue nggak tahu bakal beneran datang apa enggak, jadi gue nazarin. Nyampe ini beneran datang, gue bikin nobarnya. Oh, makanya ini diputer di bioskop, di Cineforum. Di Cineforum. Waktu itu 2017 gitu, Japan ID bikin nobarnya. WRX. Gue udah pernah nonton ya belum ya di. Nanti lu copy aja. Nah, jadi ini nih yang bikin gua agak sebel. Jadi Yoshiki bukannya rilis album barunya, malah rilis album kompilasi lagi, soundtrack film ini. Ya elah, ngapain ya? WRX soundtrack. Itu lu carilah di Spotify ada kok. Iya kayaknya pernah denger deh. Ya mungkin karena lagu barunya 2 doang. Nah, bener. Lagu barunya 2 doang. Itu. Rese banget ya. Udahlah Yoshiki lah, nggak usah berhenti ngefans aja lah, berhenti ngefans. Berarti kalau most hated personil Yoshiki udah pasti. Tapi kalau favorit gue personil nih. Personil. Kalau Yoshiki itu tidak brengsek, gue akan bilang Yoshiki juga. Soalnya secara musisi dia ya jenius lah. Oke. Ngehe emang Yoshiki anjing. Benci tapi bagaimana ya? Kesel gue. Siapa dia? Jadi siapa ya? Gue Taiji lah. Gue Taiji? Kalau gue, karena dia mainnya tuh udah. Kalau gue hit, sebenarnya hit. Oke. Karena ganteng, udah. Dia lagi dia. Ya kan hit kan ganteng. Dia bawa bapak yang enggak, ya dulu sih belum bawa bapak ya. Om dia. Om yang apa namanya? Stylish lah. Paling stylish dia. Ngikutin zaman, terus kalem, cool. Ya coolnya hit tuh. Masih sih ya. Tapi sekarang ini sih, Hit gue suka, Hide suka, Pata suka. Hide sih karismatik ya. Hide karismatik sih. Dia karismatik. Toshi juga suka. Gitu. Iya, jadi mungkin kalau diurutin harusnya Yoshiki pertama, harusnya. Okay. Tapi karena Yoshiki nyebelin, gue taruh paling bawah aja. Oke, terus paling atasnya berarti Hit, bawahnya Hide, Toshi, Pata, Sugizo deh, Yoshiki. Sebenarnya Sugizo gue suka juga, cuman kan Sugizo member baru nih. Iya. Ya beda lah. Nah, kita bedain lah. Momennya udah ngebendung dari awal kan ya. Kalau yang 6 itu dulu, Ya oke, urutan itu. Taiji lo masukin nggak? Atau semua member deh? Taiji di urutan. Taiji mungkin di atasnya Pata. Di atasnya Pata, di bawahnya Toshi. Oke, nice. Itu oke. Apalagi nih, kita mau bahas apa lagi nih? Udah gue sih itu doang. Gue tanya aja semua. Ini semua menarik. Oh ini. Apa? Menurut lu ini sih pertanyaan ultimate sih sebenarnya. Apa? Bakal ke Indonesia nggak? Siapapun membernya deh. Waktu dulu kalau nggak salah udah ada yang pernah datang kan? Jadi dulu pas 2011 X Japan World Tour, mereka mau kesini. Oke. Promotor sama manajemen X Japan udah ditawarin. Oke. Cuman waktu itu promotornya nggak usah gue sebut ya. Iya. Pokoknya kalau gue sebut pasti lu tau lah. Iya. Sama kayak Warner waktu itu, mereka nggak kenal siapa X Japan. Oh. Jadi langsung siapa lu gitu. Popularitasnya nggak sebesar itu di Indo ya. Meskipun actually sebenarnya gede ya. Nah, sedangkan kan musik di Jepangan di Indo tuh baru populer pas Largo kesini. 12. Iya 2012. Jadi promotor tuh baru kebuka lah matanya bahwa wah ternyata pasar musik Jepang di situ di sini tuh gede ya. Nah, tapi kan 2012-2013 X Japan kayak hiatus vakum gitu, vakum. Nah, pas 2014 Yoshiki mau tour solo klasik. Oke. Nawarin lagi ke sini. Oke. Gue tahu karena ya X Japan Indonesia linknya banyak lah. Aktif lah ya. Komunitas lain juga. Pokoknya kita dapat aja lah kabar-kabarnya lah. Yoshiki nawarin mau solo di sini, tapi konser klasik, konser pakai piano aja. Nggak jadi karena hal itu. Karena kalau ya klasik nih. Siapa marketnya? Marketnya waktu itu gue udah coba ngelobi sih, gue bilangnya jangan permasalahin klasiknya, permasalahin ini siapa orangnya nih. Nah, tapi tetap akhirnya nggak jadi, cancel. Terus waktu itu Sugizo lunasi. Sugizo mau kesini juga sebenarnya. Gue tahu kenapa, karena Sugizo sampai main ke ini Masjid Istiqlal. Oh iya benar, gue lihat tuh update-nya dia lagi liburan kali ya, gue nggak tahu. Kalau gue sih seinian gue ya, dia sama Inoran tuh siapa? Inoran gitarisnya Lunasi juga, satu lagi.
mau bikin konser solo di sini. Oke. Tapi mereka berdua tuh kayak baru mau nyari-nyari venue-nya di mana nih. Tes ombak lah ya, mana yang rame. Survei. Tapi pada akhirnya nggak jadi. Pada akhirnya nggak jadi. Jadi mereka tuh secara datang ke Indonesia mungkin pernah liburan. Bukan pernah lagi. Oh, pernah. Iya, maksudnya untuk liburan ya kayak lu jalan-jalan aja gitu. Tapi untuk perform atau manggung. Kalau perform mereka dari pengalaman gue selama gue di SJPN ID ya, mereka mau banget, amat sangat mau. Cuman ya kayak tadi gue bilang nggak pernah ketemu aja. Iya benar-benar. Nah kalau tadi misalnya lu nanya, mungkin nggak SJPN kesini? Iya. Gue nggak akan bilang nggak mungkin. Tapi selama Yoshiki minta maaf dulu sama Toshi. Oh iya, mereka agak selek ya. Secara personilnya udah meninggal tuh nggak masalah berarti. Harusnya tidak masalah. Cuman kita nggak tahu kan, secara hit sekarang udah meninggal juga. Iya. Pata ya masih agak sehat lah tapi tua. Aki ya. Aki sebenarnya. Iya, Aki. Toshi masih sehat, Yoshiki masih sehat, Sugito sehat. Cuman ya itu, Yoshiki sama Toshi selek. Seleknya karena apa? Dipublish di umum nggak? Gue tahu. Tapi dipublish di umum nggak? Mereka ngomong jujur-jujuran nggak. Tapi fans sudah bisa nebak lah. Karena ini beda visi dan misi. Bukan. Karena pada 2018 tiba-tiba Yoshiki ngumumin SJPN mau rilis lagu baru buat jadi openingnya ya soundtracknya Attack on Titan. Iya benar yang sama Hido ya. Haido. Haido. Tapi tiba-tiba vokalisnya Haido Laruku. Bukan ex Japan. Bukan Toshi. Bila apa? Ntar, gua seputar itu, gua tuh ingat juga karena pada tahun itu tuh tulisannya ex Japan. Iya benar. Tulisan di animenya ex Japan. Ex Japan fit Haido waktu itu udah. Sampai hari ini kalau lo mau cari logonya ya, masih ada ex Japan featuring Haido. Nah dulu kan ngiranya kan, wah berarti vokalnya dua nih, Toshi sama Haido ya kan? Tapi tidak, full Haido aja seperti yang sekarang dirilis, Red Swan. Ya, itu pengkhianatan lah kalau gue sih kata full pengkhianatan. That's it. Secara lagu sih terus terang bukan ex Japan banget ya, itu B aja Yoshiki sih. aja. Biasa banget, jelek lah. itu yang bikin gue kesel sama Yoshiki. Lu ngorbanin persahabatan lu demi kolaborasi sama artis yang emang lebih terkenal dan lebih populer buat lagu yang biasa-biasa aja. Worth it kah? Dan karena momentumnya dia lagi mau masang di anime itu. Iya, di anime itu nyari-nyari momen. Oke. Yoshiki sucks. All time song. Nah, ini oke. Yang all time favorite song ya. Yeah. Kalau yang metal-metalan Silent Jealousy. Oke. Sudah pasti. Kalau yang balad Tears. Oke. Kalau lo apa? Blue Blood. Blue Blood anjir, mantap. Kan dia kan kayak baru mulai aja udah begitu kan. Yang kedua ya itu Voiceless Screaming. Soalnya boleh juga ya. Petikan gitu ya. Oh si Blue Blood buatannya siapa ya? Yoshiki. Kalau Voiceless Screaming Taiji. Nah bentar nih. Tadi lu udah nanya gua. Sekarang gua nanya lu nih. Apa nih? Soalnya gua tidak pernah tahu. Apa tuh? Lu sendiri gimana ceritanya bisa suka SJPN? Seinget gua tuh gua zaman SMA. Jadi SMA. Waktu itu kan kita Facebook temenan juga ya? Temenan dari SMA? Iya, kalau nggak salah dari SMA. Nah, gue beberapa kali sempat lihat lah postingan lu. Terus ada juga temen gue di SMA, dia suka musik-musik yang agak jadul lah, 80-an, 90-an. Temen kelasan gue, dia emang anak metal, jago banget main gitar lah, segala macam. Terus dia juga muter lagu itu. Terus kayak gue ngobrol juga sama Ical, dia ngulik juga beberapa lagunya tuh anjing gitu kan. Gue sempat main ke rumahnya dia, terus bisa lah gitarnya karena dia anak musik lah, keluarganya seniman lah. Gue inget banget dulu lu pernah main gitar Eternal Kurena ya? Iya, kayak gitu kan. Tapi kan jangan kan cuma petikan doang. Nah itu habis itu gue ngulik dia tuh lagu-lagunya apa aja. Terus ada juga temen gue lain yang suka metal-metalan, terus iya enak. Jadi kayak gue di sekolahan dulu tuh di kelas gue ada bertiga lah sama gue. Jadi yang suka dengerin, terus kadang-kadang bagi apa namanya, link, share link, zaman SMA dulu kan bajakan-bajakannya gitu kan, atau enggak? Dulu tuh nggak ada streaming guys, nggak ada streaming. Iya, harus download kan. Terus apalagi ya?
Terus udah, yang paling gue ingat adalah album yang mereka manggung 2 hari tahun baru kalau nggak salah ya. Di tahun berapa dulu tuh? Soalnya 92, 93 apa kalau nggak salah. dari 93 sampai 97 tiap tahun baru dulu. Iya. Tiap tahun baru. Kalau nggak salah tuh yang logonya simple banget X doang tuh apa ya, 93 ya, 92 ya. Pokoknya dia lagi 2 hari, bagusan yang hari kedua ya nggak salah. Mungkin 93. 93 ya. Gue lupa deh, pokoknya itu. Dan itu tuh selalu temen gue punya juga CD-nya. CD yang DVD-nya? DVD ya, dua CD kan, dua disc. Nonton, anjing seru kopi. Anjing jauh tuh. Nah itu salah satu gue suka itu, terus abis itu bisa dibilang edgy sih, karena nggak semua orang suka jadi gue suka. Karena kan nggak semua orang suka, kalau udah jadi populer ya pop aja gitu. Kalau pop kan semua orang suka, ya itulah. I see. Jadi dengerin lu apaan sih, Lep? Udah lah, lu gak bakal dengerin karena gue tahu yang suka-suka aja. Nah kalau lo yang pertama kali denger lagunya apa berarti? Kalau gua Drain, lo apa? Ingat nggak? Gue lupa antara Kurenai deh sih. Kurenai? Karena dia Paling populer. populer ya. Terus salah satu yang paling berkesan adalah X. X. Karena di konsernya itu Udah gini semua ya? terus nggak udah lama banget terus nggak udah anjing X mulu dia anjing, sampai awal-awal kan nonton kan, wow nonton terus lama-lama gua skip gitu. Dan yang paling shock adalah lagu yang Art of Life. Oh berarti lo nontonnya 93 kali. Kayaknya iya. Soalnya itu Art of Life full dibawain cuman pas hari itu doang. Iya kayaknya 93. Kayaknya ya yang sebenarnya Art of Life itu panjang banget. Iyalah. Nggak udah lagunya. Kayak nonton satu anime atau satu sinetron lah. Satu sinetron. Iya, itu kan 30-40 menit gitu kan. Dia kan solo itu kan intro dulu kan, intro tolol yang enggak, ini lagu intro doang nih. Terus terakhirnya baru jeng deng gitu kan. Nah itu yang, Tenenenet. nah itu tuh kayak lu lagi set up lagu. Awalnya gua tonton dari awal tuh keyboardnya si Yoshiki, lama-lama udah langsung bandnya aja ledek gitu. Itu Such an experience ya. iya, dan gue juga heran kenapa ya anjing ini heboh banget band ini. Ini gue gara-gara lo ajakin syuting ini nih, gue jadi kepikiran pertanyaan Apa tuh? ke diri gue sendiri, tapi gue pengen nanya juga sama lo. Apa tuh? Lu merhatiin nggak kalau fans Japan kan kesana fanatik banget ya? Gini deh pertanyaan gini nih, menurut lu kenapa orang nih yang suka Japan tuh bisa sampai segitunya fansnya? Nah, ini gue menjawab tidak Dari mewakili ya? Tidak mewakili pihak manapun. Oke. Ya karena gue merasa lagunya unik dan nggak semua, ya itu lagi nggak semua orang bisa terima. Gitu. Gini maksud gue, lagu metal aja, secara umum ya lagu metal barat deh, lu nggak buat semua orang kan. Ini sekarang liriknya pakai bahasa Jepang anjir. Kayak orang lagi misu-misu pundung gitu kan, terus suaranya tinggi banget kan, melengking banget lah. Jadi yang dinikmatin tuh selain emang gue suka dia ngomong bahasa Jepangnya lah, ibaratnya dia ngomong bahasa ya gebukan drumnya kayak gitu, harus jagain gebukan drumnya sih cakep ya Kalau lu ya? kalau gue. Dan yang nggak banyak orang yang tahu aja, jadinya kayak lu merasa memiliki itu, rasa memilikinya lebih besar dibanding kalau band-band pop lah. Kalau gue, kemarin gue mikir tuh, kenapa ya gue tuh kayak Segitunya banget. Iya, sampai segitunya banget sama X-Japan ya. Fanatiknya kayak gitu banget. Gue baru nyadar, X-Japan itu kalau lo lagi metal, lagi semangat-semangatnya kan metal banget tuh, ya kan? Yeah. Full. Tapi kalau lepas lagi sedih-sedihnya, balat-balatnya, itu kan juga down banget ya kan? Bisa sampai nangis-nangis ya kan? Iya. Yeah. Nah, menurut gue, itulah yang bikin fans X-Japan tuh fanatiknya kayak gitu. Permainan emosi. Iya, jadi kalau pas lagi tinggi banget, pas lagi down banget tuh. Lu nonton aja The Last Live. Iya. Mulai dari semangat sampai nangis. 97. Mulai dari semangat paling semangat sampai nangis paling nangisan, Emosinya campur aduk emosi semua itu anjir. Menurut gue itulah X-Japan yang bikin, formulanya X-Japan tuh yang bikin kenapa sih sampai fanatik banget. Iya. Tapi emang bukan buat semua orang sih ya. Iya nggak sih? Gue nggak tahu ya. Kalau buat semua orang, gue nggak tahu juga sih. Mungkin bisa jadi tidak buat semua orang. Karena kan nggak semua orang suka metal-metalan juga kan. Terlebih di Jepangan juga.
Tapi kalau dari pengalaman gue, gini, kenapa tadi gue bilang lagu favorit gue Silent Genesis sama Tears? Kalau menurut gue kalau pengen ada orang nih nggak tahu X Japan, terus kepo X Japan apaan sih? Nah, 2 lagu itu aja dengerin. Masuk apa enggak? Oh, gue jadi kepikiran juga And the Serein juga bisa masuk. Bisa. Cuman menurut gue balad paling bagus Tears. Dari segi musikalitasnya kali ya. Iya. Ngerti banget tuh gua musikalitas anjing. Oke, buat sobat-sobat X apa sebenarnya sobat-sobat X Japan. X-Freaks. Iya, X-Freaks sebutannya. Kalau lu punya pengalaman seputar X Japan atau kita ngobrol-ngobrol seputar X Japan, komennya di bawah, ntar dibalesin sama gua atau Badil. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Udah guys. Soalnya masih mau banyak gue. Apa? Konser paling favorit apa? Oh iya juga ya.